Selamat siang semuanya. Kita kasih judul dulu ya, komunikasi. Di komunikasi? Wait, Ibu Luki. Oke, aku pin dulu. Biar. Kok nggak bisa ngepin ya? Maklum jadul nih. Gimana, Cis? Di komennya diklik. Sudah. Baiklah. Maaf ya, ini pertama kali live-ku, jadi agak-agak gimana. Ini aku mau invite Ibu Luki dulu. Oke, selamat siang kawan-kawan semuanya yang ada dimanapun. Senang sekali kita ketemu pada siang menjelang sore hari ini dengan saya Elisa Widyastuti dari PKBI Jawa Tengah. Dan kali ini nanti saya tidak sendirian, saya akan undang ibu dosen cantik kita. Siapakah beliau? Ibu Luki Ade Sesiani, SPSI. Beliau adalah dosen dari Fakultas Psikologi Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Sebentar, apakah beliau sudah ada di sini atau belum? Kita tunggu ya. Kita tunggu atau kita invite enaknya? Coba ya, kita tunggu dulu sebentar, barangkali beliau masih bersiap. Baik, mungkin bagi kawan-kawan yang baru pertama kali tahu PKBI itu apa gitu ya. Apa sih PKBI? Nama kok pakai KB segala. Ya, sedikit informasi bahwa PKBI adalah lembaga swadaya masyarakat yang kami memang bergerak untuk isu kesehatan reproduksi dan seksualitas. Ya, dan sejak tahun 57 PKBI ada di Indonesia, dan di Indonesia ada di 27 provinsi, salah satunya di Jawa Tengah. Dan di Jawa Tengah kami ada di Jalan Jembawan nomor 8 Semarang. Bagi kawan-kawan yang ada di Semarang, bolehlah nanti main ke tempat kami. Terutama nanti kalau COVID-nya sudah berlalu ya. Sekarang kita semuanya masih pada berjarak semuanya. Kita mengundang Ibu Luki, gimana ya cara mengundangnya? Apakah Bu Luki sudah hadir di sini? Saya belum melihat Ibu gabung. Tapi topik kita siang hari ini adalah tentang bagaimana sih komunikasi efektif dengan anak. Karena ini masih tanggal 24 ya, masih hangat dengan Hari Anak Nasional yang diperingati kemarin tanggal 23 Juli. Maka saya ingin mengucapkan selamat Hari Anak untuk semua anak Indonesia. Semoga anak-anak di Indonesia bisa tumbuh dengan sehat, kemudian mempunyai cita-cita yang tinggi, pinter-pinter semuanya, dan bisa menjadi anak-anak yang berprestasi dan membanggakan, kurang lebih begitu. Terima kasih. Ini saya melihat ada beberapa kawan kami, ada Bu Anita. Halo Bu Anita, selamat sore. Terima kasih sudah mau gabung. Ada Mbak Rizka Rahma. Selamat Hari Anak juga Mbak Rizka. Ada siapa lagi ya? Ada Ozil. Terima kasih sudah gabung di sini ya. Tapi gimana ini Bu Luki kok belum gabung juga ya? Doni, hai. Doni ini anak relawan Pilar. Anak genre juga ya, dari Rembang. Oke, saya tunggu yang lainnya. Sambil menunggu Bu Luki, mungkin masih bersiap diri. Tapi apakah Bu Luki sudah? Ini Bu Luki sudah masuk. Halo Bu Luki. Akhirnya kelihatan juga. Senang saya tidak sendirian di sini. Silahkan join Ibu. Saya undang untuk bisa live dengan saya.
Halo, selamat siang Bu Luki. Masih Iya, proses selamat rupanya. siang. Apakah suara saya cukup terdengar dari situ, Ibu? Terdengar Mbak Lisa, tapi suara saya terdengar nggak ya? Dengar, jelas kok Oh, Bu. dengar. Iya, Tapi ini gambar saya belum terlihat ya? masih proses. Oke, Ya, kalau mungkin gitu ini coba, biasanya kalau live IG emang kayak gini, saya coba keluar dulu, nanti masuk lagi ya. oke, silahkan. Iya, saya persilahkan keluar dulu, nanti masuk lagi. Sambil menunggu Bu Luki gabung live dengan saya ingin memperkenalkan. Bu Luki ini adalah psikolog. Beliau sehari-hari adalah dosen di UIN Wali Songo, Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Tapi selain jadi dosen, beliau itu juga psikolog yang juga praktek di beberapa tempat nih. Ada di Rumah Duta Revolusi Mental, kemudian di Wali Songo sendiri juga, kemudian di Detection, dan juga di PPM Manajemen. Nah, selain dengan praktek psikologi dan juga dosen, beliau juga sering membantu Pilar PKBI Jawa Tengah. Pilar adalah program kesehatan reproduksi remaja yang ada di Jawa Tengah. Nah, ini untuk kegiatan-kegiatan parenting, Bu Luki ini sering sekali aktif untuk bekerja sama dengan kami. Nah, kenapa kok kami sore ini juga dengan Bu Luki? Nah, ini saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa dari Fakultas Psikologi Kesehatan UIN yang saat ini sedang PPL online. Iya ya, kasihan ya PPL-nya ke online. Nah, karena online maka kegiatan ini ada. Mereka lah yang mempunyai inisiatif menyatukan saya dan juga Bu Luki untuk bisa ngobrol sore di kegiatan ini. Kurang lebihnya begitu. Terima kasih atas inisiatifnya dan semoga nanti ada bisa rutin dilakukan. Nah, sudah gabung dengan kami. Halo, Bu Luki. Halo, Mbak Lisa sepertinya Aha, masih problem ya? Masih problem dengan suara apa? iya sinyalnya Dengan, Ibu ya. ya mungkin iya. Ini tapi waktu itu emang saya sampai percobaan ketiga baru gambar saya muncul kok emang harus 3 kali mungkin ini. Mau tiga Coba kali? coba saya Boleh. sekali lagi coba ya Mbak. Soalnya ini Ya, saya nggak silahkan. keluar gambarnya ya. Iya, tidak masalah. Iya, memang kadang-kadang perlu coba-coba untuk mencapai yang terbaik. Iya, tapi kalau tentang anak nggak boleh coba-coba. Pada sore siang jelang sore ini kita akan obrolin tentang sesuatu yang terkait dengan anak. Ya, tadi masih juga terkait dengan Hari Anak Nasional, kita juga ngomongin hal-hal yang terkait dengan anak, tetapi bukan anak itu sendiri yang kita obrolkan, tapi bagaimana kita menjadi orang tua, parents, papa, mama, relasinya dengan anak-anak bagaimana. Saya juga orang tua, saya juga punya anak, dan saya mengerti merasakan jadi curcol ini gimana sih relasinya dengan anak, terutama anak-anak yang masih SD, kemudian SMP, remaja gitu ya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua merasa, aduh, anak ini kenapa susah sekali diajak ngobrol. Misalnya, Dek gimana sekolahnya? Kalau sekarang kan sekolah jarak jauh ya, pelajarannya jarak jauh. Gimana sekolahnya? Baik. Suka nggak kemarin kita jalan-jalan? Biasa. Susah ngomong sama anak ternyata kadang-kadang. Atau dia seharian kok di kamar terus, nggak mau ngobrol sama orang tuanya. Ditanya sepotong-sepotong saja gitu ya. Aduh, kalau seperti itu harus bagaimana gitu kan. Nah ini gitu kan. Nah, tentang relasi antara orang tua dengan anak ini juga, Pilar PKBI Jawa Tengah bekerja sama dengan UGM eh, tahun 2018 pernah mengadakan survei nih, namanya survei GIAS. GIAS itu survei yang dilakukan untuk siswa SMP. Waktu itu pesertanya adalah yang disurvei adalah anak-anak SMP kelas 7. Dan itu semuanya anak SMP di 4 sekolah di 3 kota gitu ya. Nah, di situ juga ketahuan nih, ternyata 50% remaja merasa nyaman berbicara dengan pengasuhnya.
50% merasa nyaman. Yang nyaman 50%. Berarti yang 50%-nya bagaimana gitu kan. Ini kenapa Ibu Luki nggak masuk-masuk ya? Go live, Ibu Luki. Kenapa susah? Halo Ibu. Malah di tempat saya belum ada Ibu. Di mana ini? Harus sekali ulangi lagi. Nah ini. Sip. Semoga yang ketiga ini berhasil ya. Kembali ke penelitiannya Geostudy. Nah, akhirnya datang. Mari kita tunggu. Ya, Ibu. Ya, bisa ya, Bu? Iya, bisa ya? Sekarang kelihatan cantiknya. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Alhamdulillah. Ya. Oke, Ya, alhamdulillah ini sudah kelihatan. Tadi sambil menunggu Ibu gabung dengan saya panggilnya Bu atau Mbak ya, masih muda cantik saya panggil Ibu. Monggo, monggo. Bubun aja, panggil Bubun aja. Bunda. Bubun, ya, lebih enak ya Bubun. Iya. Iya, Bubun. Ya, topik kita sore hari ini kita mau ngobrolin tentang bagaimana orang tua berkomunikasi dengan anak. Kadang-kadang orang tua susah berkomunikasi dengan anak. Nah, ini salah satu penelitian yang dilakukan Pilar bersama UGM dengan responden 600-an, itu 50%-nya mengatakan bahwa remaja, ini respondennya remaja lebih nyaman, rasa nyaman berbicara dengan orang tuanya itu 50%-nya. Artinya yang 50% merasa nggak nyaman. Kemudian, tapi untuk masalah-masalah yang tentang kekhawatiran, tentang sesuatu yang tidak menyenangkan, ternyata mereka nggak banyak yang cerita, apalagi mereka yang dengan ayahnya lebih jarang bercerita. Gitu. Nah, sementara dari sisi orang tuanya, kadang-kadang orang tua pusing, gimana sih kok orang tua atau anaknya susah sekali diajak ngobrol, kadang-kadang malah bikin marah dan emosi, gitu kan. Nah, silakan. Bubun, kenapa sih kok ngobrol sama anak itu penting gitu? Oke, saya manggilnya Nyun Sewu, saya manggilnya juga Mama Lisa aja ya. Oke. Oke, kenapa ngobrol itu penting ya? Sebelumnya mungkin saya menyapa dulu ya teman-teman yang sudah menyaksikan live ini, teman-teman PPL maupun juga yang join di live PKBI dari manapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah nodong ya ini ya, nodong saya sama Mama Lisa ya untuk jadi untuk live di kesempatan sore ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nah, kita mau ngobrol hari ini tentang komunikasi efektif. Tadi saya yakin sudah dijelaskan. Nah, kenapa penting? Sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu mengapa komunikasi itu penting. Sebelum masuk ke penjelasan bahwa komunikasi itu penting, mungkin kita melihat dulu cara mengenali anaknya dulu ya, mungkin seperti itu. Karena strategi komunikasi yang efektif, sebetulnya strategi komunikasi itu nggak ada rumus bakunya. Jadi ya komunikasi itu akan fleksibel mengikuti kondisi anak. Nah justru memang yang terpenting adalah mengenali kondisi anak ini, gitu. Mengenali kondisi anak dulu. Baru kemudian kita tentukan komunikasinya seperti apa. Punya anak kembar dari satu rahim identik saja karakternya berbeda, cara komunikasinya akan berbeda. Jadi paling terpenting ini justru mengenal dulu kondisi anak seperti apa. Nah, ayah bunda dan semua ini juga calon ayah bunda mungkin mahasiswa-mahasiswa nantinya ya, yang nanti juga mungkin akan berkeluarga punya anak. Apa saja yang harus dikenali ya dari anak untuk bisa menentukan komunikasi yang efektif ini. Nah, yang pertama adalah usia dulu. Usia dulu, anaknya usia berapa? Ya, usia kronologis ya, dari lahirnya kapan itu usianya berapa. Nah, ini anak dengan tahapan usia atau maaf, dari usia tertentu angka ya, kalau kita yang udah
tua gini bilangnya usia itu hanyalah angka gitu ya. Tapi tapi untuk anak-anak ya, untuk anak-anak ini usia anak-anak itu kan masih tahap perkembangan yang paling pesat ya. Jadi sangat-sangat intens mereka berkembang dengan sangat cepat. Jadi kalau mungkin kalau bisa mengamati anak kecil itu baru nggak ketemu seminggu aja udah rasanya udah tambah banyak pinternya gitu ya. Jadi memang anak-anak itu cepat sekali berkembang. Usia inilah yang menentukan. Usia ini juga lah yang menjadi patokan apakah anak ini berkembang sesuai dengan tahapan yang ideal atau tahapan yang sehat atau tidak gitu ya. Tahapan yang sesuai dengan tahapannya atau tidak. Nah, beda ini anak usia 1, 2, 3 sampai yang remaja itu kan berbeda kebutuhannya. Nah, ini kenapa harus tahu usia, harus tahu tahap perkembangannya. Setelah usia kita tahu tahap perkembangannya. Mama Lisa ini Oke. putranya ada berapa, Mama? Saya ada Mama dua, putranya ada. perempuan semua. Yang Usianya? pertama usia 14 tahun, yang kedua 9 tahun. Jadi SMP sama SD. 9. Kayaknya kita Nah, perlu ini ngobrol 9 nih, tahun. ya itu dari Bun. Benar, 14, 9 ya. Yang satu udah remaja, yang satu beranjak remaja ini ya, masa anak-anak akhir ini. Putra semua ya? Putra semua ya, Mama? Perempuan semua. Oh, perempuan semua. Nah, ini juga selain usia, tahap perkembangan juga gender atau jenis kelamin ini juga perlu diperhatikan. Laki-laki dan perempuan berbeda cara komunikasinya karena mereka punya kebutuhan emosi yang berbeda. Nah, terus kemudian yang selanjutnya tadi apa? Pertama harus tahu usia dulu ya. Terus setelah usia kita menentukan tahap perkembangannya. Dia itu di tahap perkembangan mana? Remaja kah? Anak-anak usia dini kah? Anak-anak yang di madya ya, tengah, anak-anak menjelang remaja atau sudah remaja, gitu ya. Kemudian gender atau jenis kelamin. Lalu kemudian kita melihat gambaran karakter. Nah, ini yang terpenting. Sebelum menentukan strategi komunikasi yang tepat, kita harus kenal dulu karakternya. Nah, terus Jadi kalau mungkin laki-laki bertanya atau ke beda karakter ya. ya, Baik. beda karakter dan karakter ini bisa jadi misal satu anak ini sama-sama sensitif secara emosi misalnya. Ini adalah anak yang perasa katakan gitu ya. Kita sebut dia anak yang perasa, anak yang sensitif. Apa itu kemunculan perilaku sensitif pada anak laki-laki dan perempuan kan juga berbeda. Mungkin kalau perempuan itu sensitif pada perempuan ini pada anak perempuan dia akan mudah menangis misalnya, kemudian jadi takut, malu gitu ya. Tapi kalau laki-laki mungkin jatuhnya ke pendiam, terus nggak mengawali interaksi dengan orang, nah, misalnya ya seperti itu, lebih menyukai aktivitas sendiri, main game atau apa. Pada dasarnya dia malu, tapi dia menutupinya dengan kegiatan lain yang dilakukan sendiri misalnya. Nah, ini kan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Seperti itu, Selain Mama. usia dan gender, apa lagi, Bu? Ada lagi? Nah, ada lagi gambaran karakter tadi dari mana? Kalau nanya ke Bubun ya, dari mana tahu gambaran karakter? Bunda, saya bukan dari psikologi, saya nggak belajar psikologi misalnya gitu. Dari mana kita tahu karakternya gitu ya? Nah, ini saya sederhanakan deh. Nah, jadi kalau dalam psikologi untuk melihat karakter itu kan caranya banyak sekali, termasuk diantaranya menggunakan tes psikologi yang terstandar. Tapi sebetulnya observasi atau pengamatan kita sehari-hari pada anak itu bisa banget untuk menggambarkan karakter, setidaknya mendapat gambaran karakter. Nih, gini Mama, misal anak-anak itu kan punya kebiasaan perilaku sehari-hari ya. Ada anak yang sukanya tadi misalnya sifat permainannya seperti apa? Dia lebih suka main yang bareng-bareng, dia suka main yang sendiri gitu kan, atau yang seperti apa? Ini adalah gambaran perilaku sehari-hari dilihat dari perilaku bermainnya. Ini sederhana aja karena anak-anak pasti bermain kan. Terus coba lihat juga, ketika dia bermain dalam kelompok, apa yang dia lakukan? Dia cuma butuh teman-temannya, tapi pada dasarnya dia bermain sendiri. Jadi dia gabung doang, tapi nggak berinteraksi, main sendiri. Ini berbeda. Misal
anak dia bareng sama temennya tapi main sendiri. Atau yang kedua, dia gabung sama temennya tapi dia harus memimpin. Dia yang ngarahin. Kalau ada temennya yang nggak mau, dia mutung gitu ya bahasa Jawanya misalnya. Jadi dia kalau nggak jadi leader dia nggak seneng ya misal. Atau ya ada juga anak yang alah udah asal seneng aja. Jadi dia udah mau main sama siapapun, dimanapun, mau jadi apa, disuruh apa aja sama temennya. Yang penting dia main bareng. Ada juga anak seperti ini ya. Apakah Follower itu gitu ya. namanya Jadi dia introvert, Ibu Ubun? nanti deh introvert ekstrovert ini agak luas ya anunya. Tapi kita perhatikan aja ini mungkin anak-anak yang kita sebut anak-anak yang mudah bergaul, menyukai pergaulan sosial dan anak-anak yang tipe penyendiri dan tipe pemimpin katakan begitu ya. Nah ini ada 3 kurang lebih seperti itu. Nah perilaku sehari-hari ini dari bermain kita juga bisa melihat respon emosionalnya. Coba diperhatikan mungkin bunda-bunda yang menyaksikan atau Mama Lisa juga 2 anak ini yang Mama Lisa lihat perhatikan sehari-hari kan punya kebiasaan bermain yang berbeda ya. Mama mungkin bisa sharing biar memperkuat apa yang saya jelaskan, memberi contoh apa yang saya jelaskan Mama. Jadi anak saya itu 2, tapi karakternya memang beda banget. Yang pertama itu pendengar, pengamat, suka melakukan kegiatan sendiri, misalnya nonton film, baca buku, berlama-lama di kamar, nggak keluar-keluar, dan dia selalu mempunyai dunia sendiri. Dia punya sendiri begitu ya. Susah sekali saya melihat dia itu sebenarnya maunya apa, pengennya apa, karena dia suka sendiri. Satunya lagi sangat ekspresif, suka cerita, suka ditemani, suka diperhatikan, banyak ngobrol, ekspresif gitu. Jadi kalau marah ya marah, kalau seneng ya seneng, tapi kalau nggak seneng ya langsung kelihatan. Jadi 2 anak memang sangat berbeda karakter begitu. Ya, luar biasa. Ya, padahal perempuan semua. Ini juga padahal perempuan semua lahir dari rahim yang sama. Itu aja beda banget ininya ya, ekspresinya. Nah, tadi Mama Lisa sudah menyebutkan tentang kebutuhan emosional. Ini sebenarnya kunci untuk kita mengenal karakter anak itu dari respon emosionalnya ini. Respon emosionalnya apa? Misal dia kan tadi tidak suka kalau diapain gitu ya. Terus dia senang kalau apa kan gitu. Nah, ini adalah respon emosi yang paling sederhana yang bisa kita amati sehari-hari. Ini anak sukanya kalau diapain. Artinya apa yang membuat dia senang gitu ya. Terus satu lagi apa yang membuat dia marah. Gitu. Walaupun kita sebenarnya mengenal emosi itu ada macam-macam, ada marah, ada sedih, ada senang gitu ya, ada lagi takut, ada lagi jijik gitu ya, atau bosen. Nah, ini ada beberapa jenis emosi yang bisa kita amati. Nah, apa-apa saja yang membuat atau memunculkan emosi ini? Coba ayah bunda amati. Nah, ini yang kalau dikatakan saya tuh nggak tahu karakter anak saya, salah. Diamati saja, tinggal diamati dari 5 emosi ini, apa yang memunculkan emosi ini. Nah, itulah karakter anak-anak ayah bunda ya. Inilah yang menjadi gambaran, oh anak ini adalah anak yang apa, nanti kemudian disimpulkan menjadi kata sifat yang mewakili. Misal, oh anak ini marah kalau dia tidak diperhatikan. Oh artinya dia adalah anak yang senang perhatian kan gitu. Nah, kalau ada anak yang marah karena tidak diperhatikan, bisa jadi kalau kita terus mengabaikan keinginannya, dia akan kemudian mencari perhatian. Jadi bisa jadi perilakunya yang menangis, yang marah, atau yang kemudian ngomel-ngomel sendiri, terus tiba-tiba di kamar nggak mau keluar, yang biasanya dia ceria, ini bisa jadi untuk menunjukkan bahwa dia ingin diperhatikan gitu ya. Ini semua akan terjadi pada setiap anak kok. Jadi respon-respon emosional ini butuh direspon ya. Jadi kalau dia ngeluarin marah ya harus diapain gitu. Apa yang bikin dia marah? Makanya harus tahu yang bikin dia marah apa supaya kita bisa mengatasi marahnya dengan cara yang tepat. Bukan terus disamain. Satu anak dikasih permen diem, terus yang satunya marah juga dikasih permen, belum tentu. Karena
sebab marahnya dan karakternya berbeda. Gitu, Mah. Iya. Menarik sekali ternyata ya, Bu Bun ya. Iya. Kita perlu mengenali anak kita itu seperti apa, baik dari sisi usia, gender, karakter, maupun respon emosinya gitu ya. Nah, tapi orang tua kadang-kadang sibuk sekali sehingga tidak sempat untuk mengamati anaknya dengan detail. Atau malah dipasrahkan sama asisten di rumah, seharian bekerja, sibuk di luar, paling hanya memastikan kamu sudah makan belum, butuh apa, dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang ini ya, nggak sempat untuk melihat secara detail situasi anaknya. Mungkin begitu kan? Nah, betul sekali. Betul, bisa, sangat bisa terjadi. Dan ini mungkin banyak kita temui akhir-akhir ini ya. Bahkan mungkin dari kita juga ibu bekerja ya, Mah. Sama, saya juga ibu bekerja. Nah, di satu sisi tentu semua itu tergantung pada komitmen orang tua. Karena sebenarnya waktu, kuantitas ya, banyak sedikitnya waktu itu sebenarnya tidak selalu menentukan kualitas gitu. Tidak selalu menentukan kualitas hubungan antara orang tua dan anak. Karena yang terpenting itu memang justru strategi orang tua untuk kenal karakternya tadi dulu. Nah, setelah tahu karakternya anak, orang tua akan kemudian menemukan cara untuk mengoptimalkan perkembangan si anak ini. Jadi, walaupun orang tua tidak 24 jam melihat perkembangan anak, dia akan tetap bisa memantau, memastikan anak ini berkembang sejauh mana, kemudian juga memupuk kemandirian dan tanggung jawab pada si anak sesuai dengan karakternya. Nah, ini mungkin sebagai contoh aja deh. Saya sering waktu anak saya kecil, anak saya yang pertama itu umur 8 tahun. Nah, jadi dulu waktu anak saya masih kecil, waktu TK kurang lebih, anak saya dianggap nakal begitu ya. Jadi dia anaknya ekspresif. Nah, ini anak saya laki-laki semua. Kalau Mama Lisa perempuan semua, anak saya laki-laki semua. Iya, kebalikan. Ya, jadi kebalikan. Anak saya itu ekspresif, emosinya juga meledak-ledak gitu ya. Jadi dia, tapi sebetulnya dia adalah anak yang mengerti, punya rasa empati. Dia mengerti perasaan orang lain sebetulnya. Tapi karena dia banyak gerak, ekspresif, dia sering dianggap hiperaktif. Dia sering dianggap anak yang nakal begitu ya. Ini judgement dari lingkungan atau penilaian dari lingkungan atau pandangan lingkungan terhadap anak saya ini adalah seperti itu. Nah, sebagai orang tua, saya memahami bahwa anak saya ini karakternya ekspresif. Karakter ekspresif itu punya kelebihan dan kelemahan. Ada sisi baik dan buruknya, katakan begitu. Sisi baiknya adalah dia anak yang punya emosi yang hidup gitu ya. Jadi ketika senang ya kelihatan senang banget, sedih ya sedih banget, tapi habis itu udah hilang. Dia nggak menyimpan dendam, nggak mendem gitu ya, nggak nggak sakit hati. Tapi kemudian saya gitu ya, Bu ya. Iya betul seperti itu. Saya salah satu sisi positifnya. Sisi negatifnya memang yaitu kadang-kadang hal yang kecil bisa memicu emosinya, begitu mudah memicu emosinya, hal yang kecil saja gitu ya. Nah, ini karakter yang sebelumnya harus saya kenali untuk kemudian saya sebagai orang tua juga tidak mudah terpengaruh dengan penilaian orang lain, karena penilaian orang lain pada orang tua itu juga terpengaruh nanti orang tuanya ya. Oh bener kan kamu tuh jadi ikut merasa bahwa anaknya itu negatif gitu ya. Ada hal yang negatif dan jadi ikut memiliki penilaian negatif pada anak. Akhirnya apa? Ya perlakuannya pada anak jadi berubah dong. Gitu kan. Nah, ayah bunda ini ya, saya rasa sama kayak Mama Lisa kan juga punya ekspektasi ya, Mah. Kita sebagai orang tua itu kan punya ekspektasi kan. Ekspektasi pada anak. Iya, pasti. Semua orang tua pasti berharap. Nah, betul sekali. Nah, inilah kenapa orang tua yang misalnya dulu punya cita-cita belum tersampaikan. Nah, sekarang anaknya melanjutkan cita-citanya dulu gitu kan. Ada juga yang betul sekali. Temannya kok pinter, hebat-hebat. Anakku juga harus dong. Nah, itu kacau juga itu. Iya betul. Nah, ini
ini bisa jadi di satu sisi ini adalah motivasi, bentuk motivasi orang tua untuk mengasuh anaknya gitu ya. Di satu sisi, ekspektasi yang terlalu berlebihan atau ekspektasi yang kemudian membuat orang tua itu gelap mata, menjadikan anak sebagai objek gitu ya. Menjadi objek bukan subjek. Seharusnya anak yang menjadi subjek, anak yang diutamakan kebutuhannya. Orang tua kalau misalnya kemudian terjebak pada ekspektasi yang tinggi, orang tua bisa menganggap anaknya ini mudah mengecewakan. Nah, kok bisa ya anak mengecewakan orang tua kalau kita kembalikan lagi? Jadi sebenarnya yang butuh siapa gitu ya. Nah, ekspektasi orang tua ini harus dikontrol juga. Makanya inilah pentingnya mengenal karakter anak itu. Dengan mengenal karakter dan kebutuhan dengan mengenal karakter, kita bisa menentukan kebutuhan anak. Anak tuh sebenarnya butuh diapain, supaya sebagai orang tua juga tidak mudah terpengaruh dari orang lain tadi, misalnya ya, penilaian orang lain, dan juga bisa memberikan penanganan yang tepat terhadap apapun masalah yang dihadapi oleh si anak gitu. Jadi hubungannya lebih sehat lah orang tua anak. Gitu, Iya, Mama. jadi selain mengenal karakter anak juga sebenarnya orang tua juga harus mengenal diri sendiri juga ya. Betul Tidak sekali, memaksakan, ya. tidak kemudian mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan situasi anak kurang lebih begitu ya. Jadi Betul, kondisi anak ini penting diperhatikan ya. nah ini sudah ada yang pengen tanya banyak ini Ada yang Bu. bertanya. Bu, nanggap sana. Silakan. Saya mau nanya Ya. bagaimana cara mengatasi anak yang benar-benar tidak bisa diatur atau suka membangkang orang tuanya sampai orang tua sendiri tidak sanggup mengurusi anaknya lagi. Ini dari Mama Hikmah Izatin. Aduh, gimana nih kalau orang tua sudah melihat bahwa anak sangat-sangat betul-betul membangkang. Aduh, gimana nih? Pusing. Ada ya yang seperti itu? Hikmah. Ya, saya rasa ada ya anak-anak seperti ini, dan menurut saya kalau kita pernah dengar ini juga bentuk, saya yakin kalau masih dalam kerangka usia anak dan remaja, pengasuhan mereka ini masih bergantung pada orang tuanya. Jadi kalau ada masalah pada anak-anak di usia ini, tidak akan lepas dari pengasuhannya. Jadi pasti kalau dirunut penyebabnya ada juga yang berasal dari pengasuhannya. Mungkin malah jadi penyebab utama mengapa anak ini jadi bermasalah. Karena jadi, di usia-usia ini, kalau ada anak melakukan seperti apa, berarti orang tua mesti merefleksikan diri. Bagaimana memperlakukan anak ini. Tidak semuanya kesalahan anak. Iya. Oke. Iya, karena kalau tadi kalau kita kembali tadi pada hal-hal yang harus kita kenali dan pahami dulu pada anak, selain usia adalah juga tahap perkembangan. Nah, ini tahap perkembangan itu, di masing-masing tahap perkembangan sebelum anak itu beranjak ke usia dewasa, setiap tahap perkembangan anak-anak itu bergantung pada pengasuhannya. Artinya bergantung pada figur asuhnya, entah itu anak atau entah itu orang tua maupun orang dewasa lain yang bertanggung jawab untuk mengasuh anak ini ya. Mengasuh itu apa sih? Mengasuh itu tidak hanya memenuhi kebutuhan materi, sekali lagi, tapi memberikan sosok model, role model dalam perilaku. Nah, ini yang paling penting, role model dalam berperilaku, kemudian mendampingi dan memahami kebutuhan emosionalnya ini. Kepada siapa anak cerita kalau dia bersedih, kepada siapa anak berkeluh kesah kalau dia marah, misalnya. Orang tua yang seharusnya memiliki peranan ini. Nah, kalau kemudian anak ini sampai membangkang, tidak mau mendengarkan orang lain, ya karena apa? Ya karena dia tidak pernah didengarkan dan tidak pernah diikuti, dipahami kemauannya. Kenapa dia sampai memberontak? Itu karena dia nggak punya ruang untuk menunjukkan siapa dirinya. Seolah-olah tidak ada yang mau mengenali dia. Saya itu anaknya siapa, apa yang saya inginkan, apa cita-cita saya, apa yang ingin lakukan di masa depan, apa yang membuat saya senang, itu kayak nggak ada yang tahu. Jadi dia merasa konflik batin seorang anak dengan dirinya sendiri. Ya, lebih dari kasih sayang, Bu. Dia juga kurang merasa aman ya. Dia tidak punya sosok yang membuat dia merasa aman.
dia tidak punya orang yang sosok yang membuat dia merasa disayangi, dia juga tidak punya orang yang membuat dia merasa percaya diri dan termotivasi untuk melakukan sesuatu, sekolah, belajar, itu kan butuh motivasi. Nah, ini model ini juga harus datang dari orang tua. Kalau nggak ada yang ngarahin, nggak ada yang ngasih tahu dia pentingnya sekolah, ya dia akan kemudian tidak punya motivasi untuk bersekolah, belajar dan lain-lain. Itu. Jadi ini yang mungkin tadi kalau pertanyaannya Mbak Hikmah ini kayaknya mahasiswa saya, Mama. Hikmah Hizatin itu. Ya mungkin tadi berarti saudaranya masih atau tetangganya ya. Ya, mungkin saudara atau tetangganya Hikmah ya. Nah, mungkin dilihat kembali latar belakang pengasuhan si anak ini. Nah, kalau mau mengubah perilaku anak ini, maka juga harus memperhatikan perilaku figur asuhnya. Dia memodel siapa? Ke dalam sehari-hari itu model, role modelnya siapa? Perilaku yang berbeda, kemudian kelihatan membangkang, nakal, itu di balik itu semuanya ada kebutuhan-kebutuhan anak yang belum terpenuhi. Ada sesuatu yang dia rindukan tetapi tidak ada. Bisa jadi ada pengasuhan dari orang tua yang belum tepat, kurang lebihnya mungkin begitu ya Ibu ya. Nah, itu ya, perlu kurang lebih seperti itu. Sebelum terima. Nah, kembali ke orang tua ketika mungkin menemukan hal-hal anak yang sudah kemudian kita labeli dengan bangkang, susah diajak komunikasi dan seterusnya. Apa nih yang perlu kita lakukan? Paling tidak bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak yang agak sulit seperti itu. Ya, komunikasi itu kan tujuannya untuk didengar ya. Jadi kita berkomunikasi sebetulnya sih dua arah ya. Tidak hanya kita bicara, tapi orang lain menimpali kan. Nah, ini yang juga terkadang dilupakan oleh orang tua. Kadang kalau berkomunikasi maunya anaknya langsung iya. Jadi ketika ngomong, ya kalau misalnya ya Bunda saya juga ya Mama ya sama. Ayo mandi, gitu kan? Belajar. Kita maunya anak-anak langsung mengatakan iya kan begitu. Nah, saya memaklumi ini kembali lagi kepada ekspektasi. Ya Mama, saya memaklumi sekali. Saya sendiri juga orang tua yang punya ekspektasi. Maka sebagai orang tua selain ekspektasi juga punya harga diri ya. Jadi kadang kalau anaknya membangkang itu rasanya terus kok berani sama orang tua kayak gitu ya. Jadi ini juga perlu dikelola. Artinya itu sesuatu ekspresi yang lumrah terjadi pada semua orang tua saya rasa. Orang tua akan tersinggung ketika anaknya menyampaikan komplain, kritik dan seterusnya. Ini hal yang lumrah. Tapi juga perlu kita kelola. Kita juga perlu menjadi orang tua yang reflektif. Nah, kita menuntut anak kita memahami kok, masa kita tidak memahami diri sendiri kan gitu. Ya, jadi ini sesuatu yang kita refleksikan lah. Paling tidak kalau kelepasan ya ibu-ibu, saya paham kok namanya ngomel itu sudah menjadi trademark ya. Ibu-ibu kalau nggak ngomel ya bukan ibu-ibu gitu ya. Jadi kalau misalnya ngomel, setidaknya ibu-ibu kalau keluar terus tiba-tiba ada kata-kata yang sekiranya aduh kok kebangetan gitu ya, jangan gengsi untuk minta maaf nggih, langsung minta maaf ke anaknya. Maaf ya ibu tadi kelepasan, no. Sorry nggak sengaja ya maafin ibu ya, sambil dibuat bercanda seperti anaknya bicara sama temannya begitu. Nah ini kalau saya rasa kalau komunikasi sebelumnya baik, anak-anak juga bisa memahami, walaupun mungkin pas ibunya minta maaf anaknya ibu tuh sukanya gini, masih cemberut gitu, nggak apa-apa, itu butuh waktu, sisa kendongkolannya gitu ya, nggak apa-apa, kasih dia waktu, setidaknya kita sudah mengakui kesalahan dan pasti anak-anak ingat kok orang tua saya minta maaf gitu ya. Ini penting sekali supaya ada sehat lah, ini komunikasi yang sehat. Nah kembali tadi kepada bagaimana berkomunikasi yang baik dengan anak gitu ya. Nah kalau tadi kita sebut bahwa komunikasi adalah dua arah. Nah ini salah satu kuncinya, berarti pastikan kalau komunikasi kita dua arah.
Sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu dan anak menimpali, ya jangan marah. Bukan berarti itu membantah. Ya, tapi sesungguhnya komunikasi ya memang seperti itu. Yang satu mengatakan, yang satu boleh menanggapi, kan begitu. Nah, cuman tetap juga perlu perhatikan dan diajarkan ke anak. Tetap kok kalau misalnya menanggapi dengan kalimat tidak sopan kan orang tua berhak marah ya boleh. Memang boleh marah karena itu tandanya anak tidak sopan. Tapi bedakan antara isi yang disampaikan anak dan caranya. Kalau isinya memang betul, misalnya, Bunda tuh loh, kalau ngasih tahu sukanya kasar misalnya. Misalnya. Nah, ini kan benar nggak? Tapi kalau memang betul, ya berarti isinya adalah benar. Kita perlu mengapresiasi, Mas, omonganmu sama Bunda kemarin memang benar sih, memang gini. Tapi Bunda nggak suka sama caranya. Bagaimanapun, Bunda adalah orang tuamu. Kamu tetap harus ngomongnya yang sopan, nggak kayak Bunda kayak temenmu dong. Nggak benar itu kalau kayak gitu. Jadi, di satu sisi, Bundanya mengakui bahwa yang kamu katakan itu benar dan Bunda minta maaf, tapi di satu sisi caramu salah dan kamu harus minta maaf. Gitu. Jadi, ini sesuatu yang mungkin bisa diterapkan dari sedini mungkin. Anak dari usia dini sudah bisa mulai memahami hal-hal seperti ini. Dan sebagai orang tua juga perlu menghargai ya apa yang disampaikan anak gitu Ya. Jangan mentang-mentang sebagai orang tua kemudian merasa paling benar. Gitu betul, ya. betul, Harus betul. membedakan antara isi dan Ya. cara. Kali ini isi dan cara itu sesuatu yang berbeda. Ya. Gitu. Ya, dan ini Mama, satu lagi Mama, bahwa ketika anak bisa mengkritisi orang tua, ketika anak bisa menyampaikan pendapat, itu kan berarti bagus. Berarti si anak ini percaya diri. Berarti si anak ini juga cerdas mengamati, kan gitu. Jadi mestinya orang tua juga melihat hal ini sebagai tidak sepenuhnya negatif, bahwa oh anak ini melawan atau anak ini mengkritik atau anak ini tidak sopan. Tapi lihat dari sisi baiknya bahwa oh berarti anak ini cerdas gitu ya. Berarti anak ini berani. Anak ini punya kepercayaan diri untuk mengungkapkan pendapat pada orang yang lebih tua. Justru bagus itu bisa dikembangkan lagi. Nah, berarti kayak gini kamu sama misal nanti anak malu sendiri. Misal contoh kalau di sekolah itu dia dibilang sama gurunya pendiam. Tapi kalau di rumah dikasih tahu orang tua itu langsung jawab misalnya. Nah, kamu kalau sama mama dikasih tahu langsung jawab, tapi kemarin bu gurumu bilang kalau di kelas kok kamu diem aja. Mbok kayak gitu juga kalau sama bu guru percaya diri, jawab, ngasih tahu pendapatmu misalnya. Ini kan anak di satu sisi dia mungkin juga jadi malu sendiri ya. Iya ya, aku kok beda di rumah sama di sekolah, kok aku jago kandang gitu misalnya. Ini kan teguran juga dari orang tua loh gitu ya, mungkin bisa juga diterapkan. Sip, menarik sekali ini Bu ya. Tetapi kadang-kadang sebagai orang tua ya, walaupun sudah berusaha yang lebih baik gitu kan, tetapi kadang-kadang nggak sengaja, nggak sadar emosinya ke bawah, kemudian beban pekerjaan mungkin juga masih ke bawah, sehingga ketika melihat anak tidak sesabar itu gitu kan. Nah, ada nggak sih Bu tips-tips yang bisa disampaikan kepada kawan-kawan gitu kan? Bagaimana sih caranya biar komunikasi tadi bisa terjalin dengan baik, pesannya nyampe, anaknya happy, orang tuanya juga happy? Yes, ini penting sekali. Ini penting sekali, Mama, karena kita tahu juga sekarang itu program-program pemerintah baik dari BPKKBN, bahkan dari PBB ya, UNESCO, UNICEF, ini semua mengedepankan pendidikan dan juga penanaman nilai dalam keluarga atau ketahanan keluarga. Ini penting sekali sekarang, apalagi di masa pandemi ini kan juga interaksi keluarga di dalam rumah itu semakin intens ya. Jadi ketahanan keluarga ini menjadi sangat penting dan sangat-sangat menentukan banyak hal dalam keluarga, termasuk pada anak menjadi satu bisa lebih baik atau lebih rawan konflik ya. Tinggal dua sisi aja ini. Nah, kalau
kalau bagaimana untuk bisa lebih apa itu namanya sabar. Saya rasa semua itu manusiawi ya. Kayak tadi saya bilang, nggak bukan ibu-ibu kayaknya kalau nggak pernah ngomel gitu ya. Siapapun ya pernah ngomel. Saya Betul. ya siapapun itu, saya juga manusia. Katakan saya mencontohkan diri saya sendiri, saya juga manusia, saya juga pernah ngomel. Ya iyalah, banyak hal di luar yang terjadi, masih kemurungsung sama pekerjaan, terus kemudian kebawa ke rumah. Ini sangat manusiawi. Tapi yang terpenting adalah pada penyadarannya. Oh iya ya, aku keliru tadi. Lalu segeralah minta maaf. Nah, kalau perlu dijelaskan aja, kalau memang anaknya sudah pada usia yang memahami, kasih tahu aja. Sorry ya, Bunda tuh lagi banyak sekali pekerjaan, kebawa deh jadi kemurungsung, jadi kayak gini. Jadinya marah-marah sama kakak gitu. Maaf ya kak, misalnya. Ini budaya minta maaf dari awal, dari dini, ini saya mencontohkan apa yang terjadi di rumah saya ini ya Bun, Mah. Ya. Jadi apa yang saya budayakan pertama itu memang budaya minta maaf terus terang, karena manusia itu tidak pernah lepas dari kesalahan ya, manusia tempatnya salah. Jadi saya selalu menekankan pada anak-anak bahwa ada hal-hal yang baik yang bisa kalian contoh dari Bunda, tapi Bunda juga bisa salah. Dan itu boleh kamu kritik Bunda salah, itu boleh. Jadi anak-anak saya juga kalau misal ini kakak sih ya, kalau adiknya masih 3 tahun mah, jadi belum bisa mungkin mengkritik saya. Nah kakaknya ini sudah sering mengkritik saya. Bunda terlalu keras ngomongnya, aku nggak suka gitu misalnya. Dia akan bilang seperti itu. Dan saya juga, oh iya ya, sorry. Bunda habisnya Bunda tuh kepengen kamu segera selesai. Ini udah jam berapa? Misal belajar di rumah itu kan dia harus selesai dulu baru saya bisa bekerja, katakan begitu ya. Nah, kemudian ketika saya pulang kerja, saya juga harus ngurusin dia belajar dulu, baru saya bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Jadi hal-hal ini kadang waktu ya, merasa terhimpit dengan waktu dan kesibukan, akhirnya memicu emosi seperti ini. Nah, budaya minta maaf tadi itu membantu saya untuk kemudian ya dimaklumi tau kan Bunda bisa salah gitu. Dan ketika dia juga melakukan kesalahan, saya juga gampang sekali menegur. Kamu itu salah gitu ya, itu nggak benar. Kamu lupa kan? Padahal Bunda sudah kasih ini, kamu masih lupa, kamu lalai. Jadi berarti salahnya siapa? Saya tanya begitu. Nanti dia akan mengakui kesalahannya. Jadi itu meringankan kemudian supaya tidak banyak ngomel. Mungkin salah satu itu ya, ayah bunda bisa mulai membiasakan mengakui kesalahan dan meminta maaf dan juga memaafkan itu. Kemudian yang kedua mungkin bisa dengan apa itu namanya, segera ini mengamati emosinya. Jadi anak-anak itu seperti halnya kita orang dewasa. Ada saat-saat di mana kita tuh moodnya jelek, ya kan? Iya. Moodnya jelek. Jadi kalau moodnya jelek itu semua komunikasi itu tumpul lah. Jadi nggak nggak memiliki kekuatan lah. Katakan semuanya salah, betul. Semuanya seolah-olah serasa salah. Jadi kalau mau ngasih tahu anak, jangan di saat dia marah, jangan saat dia lagi apa itu namanya, lagi nggak nyaman situasinya, entah itu marah, sedih, atau terlalu senang. Nah, pokoknya reaksi emosi yang pada puncaknya ekstrim di titik-titik tertentu, gitu ya, dominan pada titik tertentu, itu lebih baik tidak diberi nasihat apapun. Jadi kalau karena masukan pada saat itu, kalau kita ingin dia mendengarkan, itu tidak akan masuk. Contoh, terlalu senang. Anak-anak lagi senang main-main sama teman-temannya. Ayo pulang. Itu pasti nggak pulang. Iya, karena dia lagi senang banget gitu. Nah, lebih baik dikasih jeda. Kamu lagi asik main ya sama teman-temannya ya? Oke, 10 menit lagi pulang ya. Kalau 10 menit lagi belum pulang, kasih tahu lagi, datang keluar lagi. Saya sering ini melakukan ini. Jadi ketika saya lihat dia lagi main gitu, 10 menit lagi pulang ya kak. 10 menit kok belum pulang, saya keluar lagi. Kakak 5 menit lagi, tadi sudah 10 menit, sekarang tambah 5 menit jadi 15 menit. Keluar lagi. Saya masuk Tambah lagi, 5 menit keluar lagi, lagi kalau dia. biasanya kadang gitu. Nah, seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Tawar-menawar ini wajar ya. Kita kan juga sering melakukan tawar-menawar. Yang penting
itu tadi tidak langsung. Kalau langsung ya nggak akan langsung diikuti ya itu. Nah, satu lagi ya itu tadi ya emosi. Perhatikan, yang pertama tadi minta maaf, budayakan minta maaf. Yang kedua adalah kenali kondisi emosi. Kenali kondisi emosi, kemudian supaya tepat ya. Misalnya anak lagi marah ngambek, coba deh dikasih tahu A, B, C, D, nggak akan masuk, nggak akan ada yang masuk. Yang ada dia nangis, malahan banting pintu atau malah kabur keluar rumah. Itu yang terjadi kalau lagi marah banget ya. Sedih juga gitu. Kalau terlalu sedih lagi nangis, anaknya lagi nangis kejer, dikasih tahu macam-macam, ya tambah kejer nangisnya, atau malah apa itu namanya sangat-sangat tersiksa lah, terlihat sangat menderita gitu kalau lagi nangis tapi dikasih tahu macam-macam gitu ya. Ini jangan, tunggu diem dulu. Nah ini yang perlu diperhatikan, jangan memberi nasihat atau masukan pada saat kondisi emosi yang ekstrim ya. Kemudian yang ketiga tadi rendahkan ekspektasi, kelola pengharapan ayah bunda. Kadang pengharapan ini yang justru merusak komunikasi itu sendiri. Karena kita terlalu ingin didengarkan, kita lupa bahwa anak punya kebutuhan lain selain mendengarkan kita. Bahkan mungkin mendengarkan kita itu bukan kebutuhan dia saat itu. Gitu ya. Jadi yang dia butuh saat itu kayak tadi misalnya nyuruh mandi. Lalu lagi seneng-senengnya nonton TV, kok disuruh mandi? Ya jangan berharap langsung menyat terus mandi gitu kan. Ya berarti Apalagi dikasih waktu tadi. Nah, itu belum jadi role model lagi, belum mandi, yang nyuruh aja belum mandi gitu. Nah, ini kelola ekspektasi. Kita perlu melihat kadang ekspektasi kita yang tinggi justru membuat kita marah sendiri karena kita maunya langsung didengerin, anaknya nggak mau, malah kita yang marah karpe dewe gitu ya mungkin mama sebutannya. Nah, lebih paling tepat ya tadi kasih waktu aja. Udah ya, nah sekarang nonton TV-nya udah dari tadi loh, bunda perhatikan itu sudah 1 jam, berarti sekarang waktunya mandi ya, dikasih bonus deh sama bunda 10 menit, padahal sebenarnya mau 10 menit, 15 menit, 30 menit itu sebenarnya terserah dia, tapi kan namanya orang tua memang berhak memberikan aturan gitu, untuk membiasakan anak juga, jadi nggak masalah diberi waktu seperti itu. Oke ya, 10 menit lagi. Gitu. Kalau kamu nggak mau ya udah terserah, berarti airnya dingin. Kan kamu mau mandi pakai air hangat, kalau udah lebih dari 10 menit airnya nanti keburu dingin misalnya. Konsekuensi yang untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang tua. Hindari kalimat-kalimat seperti nek kamu nggak mandi-mandi bunda marah loh misalnya. Atau kalau kamu nggak mandi nanti, atau ancaman-ancaman yang kemudian untuk kepentingan orang tua sendiri gitu. Lebih baik pada anaknya misalnya, kalau kamu nggak mandi sekarang nanti semakin sore dingin, kamu bisa masuk angin. Bener kan? Itu bukan ancaman, itu nyata, dan itu akan dia rasakan sendiri, si anak akan merasakan sendiri itu. Nah ini apalagi salah ada satu juga yang strategi. menakut-nakuti. Nanti kalau kamu nggak mandi tak lapor guru loh. Aduh. Ya laporin bu guru, laporin polisi gitu. Laporin polisi. Ya diancam Iya tak foto tak betul. sebarkan loh. Aduh. Nah, ini kan tidak realistis ya, Mah. Jadi kalau ancaman-ancaman yang tidak realistis ini juga akan tidak jadi gini, kalau secara kognitif anak kan juga memiliki potensi ya. Sayang dong anak-anak yang punya potensi kreatif, potensi imajinasi yang tinggi, anak-anak yang sebenarnya punya potensi kecerdasan yang baik, kita rusak sendiri dengan kalimat-kalimat atau perumpamaan atau ancaman-ancaman yang tidak realistis, tidak masuk akal. Gitu kan, itu juga secara tidak langsung membuat anak menyimpulkan bahwa itu benar kan, padahal itu tidak benar gitu. Kayak kita mematikan kecerdasan dan imajinasinya gitu. Menurut saya malah kurang baik ya. Betul sekali. Oh, terima kasih sekali tips-tipsnya di sore ini ya. Menarik sekali. Jangan khawatir minta maaf, tidak boleh menyuruh pada saat emosinya sedang ekstrim, kelola ekspektasi, dan juga fokus kepada anak ya.
tidak kemudian fokus pada orang tua yang meminta melakukan sesuatu, tetapi dampaknya itu yang dirasakan oleh anak sendiri, konsekuensinya yang dirasakan oleh anaknya sendiri. Ini ada beberapa pertanyaan juga Ibu yang ada, Bubun yang ada di sini. Siapa tadi ya? Kok agak hilang. Nah, bagaimana kita menyatukan pendapat dengan pasangan ketika mendidik anak? Karena dalam rumah tangga pasti terdapat perbedaan. Ya, kalau betul sekali. Kompak gitu ya. Iya, betul sekali. Ini yang saya sebutkan di awal tadi, Mama, tentang ketahanan keluarga. Ini penting sekali karena pola pengasuhan anak juga pola pengasuhan dan pola komunikasi orang tua dengan anak juga akan ditentukan oleh pola komunikasi orang tuanya, pola komunikasi ibu dan ayahnya, gitu. Dan terus inkonsistensi dan perbedaan tadi juga memang nyata terjadi. Si ibu lebih bagaimana, si ayah lebih gimana. Misalnya si ibunya yang justru lebih tegas, ayahnya justru lebih permisif. Apa-apa malah dibolehin. Kasihan lah anaknya malah nangis. Jangan terlalu galak lah sama anaknya lah dan lain-lain. Nah ini kita tidak bisa tidak bisa menyalahkan karena kondisinya ayah dan ibunya juga berasal dari pola pengasuhan yang berbeda dulunya, sehingga pola pengasuhan inilah yang kemudian menjadi pertimbangan ayah ibunya dalam mengasuh anaknya sendiri. Dulu waktu kecil saya itu sering dimarahi dengan keras, saya nggak mau sama sekali anak saya dimarahi dengan keras. Nah ini kan pemahaman yang mungkin juga tidak sepenuhnya betul ya, karena kadang perlu kita menegaskan sesuatu gitu untuk membedakan dengan hal-hal yang memang prinsip ya harus ditegaskan kan gitu. Kalau yang lain masih bisa komunikasi, negosiasi. Contoh apa yang harus ditegaskan adalah hal-hal yang akhlak ya, atau agama misalnya, atau hal-hal yang normatif, hal-hal yang menyangkut nilai-nilai kesopanan, etika. Itu kan nggak ada toleransi itu, nggak boleh misalnya berbohong, nggak boleh berbohong urusan apapun ya tidak ada alasannya. Berbohong itu boleh, berbohong itu dilarang, ya harus tegas, nggak boleh. Ketika anak berbohong ya orang tua, ayah, ibu ya harus sama, nggak boleh, maksudnya harus kompak. Nah ini kan sesuatu yang tidak boleh dinegosiasi ya kan gitu. Betul sekali. Nah tapi seperti itulah, tapi tetap komunikasi ayah dan bunda memang harus baik dulu ya. Kalau komunikasinya ada yang masalah, nanti sama anak juga akan miskomunikasi. Ya. Aduh, senang sekali kita ngobrol pada sore hari ini. Kurang Bun rasanya Bun. Kita lagi asik-asiknya ngobrol. Tapi udah 1 jam ya? Iya, sudah di penghujung waktu. Saya terima kasih banyak untuk semua yang sharingnya sudah disampaikan. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi para parents, bisa menjadi refleksi untuk saya sendiri juga, dan juga mungkin kawan-kawan yang lainnya. Jadi bisa ngerti nih harus seperti apa menjadikan anak kita lebih nyaman berkomunikasi dengan orang tua. Dia bisa tumbuh betul sekali. Amin. Terlalu tinggi dan juga menjadi yang terbaik. Nah, mungkin kawan-kawan juga bisa DM ke Instagramnya PKBI. Apa saja sih yang pengen dibahas kemudian, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang terjawab, boleh langsung. Atau kalau ini misalnya mau konsultasi, di mana sih saya bisa menghubungi Bubun Luki gitu kan? Jawa Tengah bisa di-share gitu ya. Tapi saya sangat berterima kasih. Sebelum ini mati, mungkin terakhir Bun, sampai closing statement. Oke, closing statement. Ya, ayah bunda menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Jadi kita hanya bisa belajar dari pengalaman, belajar dari pengalaman diri sendiri maupun orang lain. Nah,
pastikan pengalaman-pengalaman itu kita dasarkan pada kebutuhan anak. Udah itu aja. Jadi fokus kita dalam mengasuh itu pada anak, bukan pada ekspektasi kita sendiri atau kebutuhan kita pribadi sebagai orang tua. Gitu. Terima Baik. kasih, Mama. Terima kasih banyak. The best interest untuk Ya. anak ya. Dan menjadi Yes. orang tua tidak ada sekolahnya, sehingga harus belajar terus-menerus. Sepakat sekali.